LDS TV, kembali berjumpa bersama saya Verowang dalam dialog khusus bersama tokoh kita kali ini. Dan narasumber kita kali ini adalah Bapak Kiai Haji Slamet Anwar SPDI, anggota DPRD Komisi 3 dari fraksi PKB. Baik pemirsa, kita akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat. Ya. Boleh disapa dulu pemirsa kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS di mana Anda berada, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah, yang manfaat, berikan perdamaian sehari-harinya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke. Dan kali ini kita akan membahas tentang tema yang cukup menarik nih Pak Haji, tentang bagaimana pentingnya pangan untuk kelangsungan sumber daya manusia. Ini kita akan berbicara tentang pentingnya pangan. Menurut Bapak sendiri, dari pandangan secara pribadi, sepenting apa pangan untuk keberlangsungan kehidupan kita? Waduh, ini kalau pangan bukan lagi penting, tapi kebutuhan wajib ya. Wajib ya Pak ya. Bukannya sekedar sudah ada di dunia, bahkan di perut dia udah diedukasi supaya tidak stunting. Artinya kan penting kan? Ibu-ibu harus mengkonsumsi vitamin. Setelah lahir dia harus pakai ASI. Nah, apalagi kalau sudah hidup di alam nyata. Sudah lahir ke dunia ya? Dari dunia. Tentu pangan ini adalah merupakan satu kebutuhan pokok. Karena kalau hidup ini sudah berurusan dengan perut, kurang pangan, ini berdampak efeknya kemana-mana. Jadi sebegitu pentingnya pangan sehingga ini akan menjadi efek domino bagi bidang-bidang yang lain, begitu ya Pak ya? Keamanan, ya kan, kemudian kerukunan. Adanya orang ribut itu biasanya ekonomi. Karena ribut dengan tetangga karena kebutuhan ekonomi, kelaparan. Adanya stabilitas keamanan kurang stabil, kurang kondusif, ya karena ada kekurangan. Ada kekurangan pangan itu tadi ya. Ada kekurangan pangan. Kalau pangannya merata penuh, damai udah. Damai ya kita ya. Ribut, iya. Dan ini kan mungkin karena pertambahan jumlah penduduk yang memang semakin hari semakin banyak. Jadi meningkatkan permintaan terhadap pangan itu sendiri ya Pak ya. Bagaimana nih kita untuk meningkatkan ketersediaan pangan? Hadirnya pemerintah tentu ini dibutuhkan untuk kebutuhan pangan di wilayahnya masing-masing, baik dari tingkat nasional sampai ke tingkat kampung. Ini tentunya penanggung jawabnya adalah pemerintah. Bagaimana pemerintah memberikan edukasi terhadap rakyatnya. Juga rakyatnya juga sebaliknya. Itu pangan itu kan kebutuhan pribadi ya, jangan nunggu-nunggu. Kalau pengen kenyang ya kerja, masa nunggu bantuan terus. Jadi ya kita nggak bisa bergantung pada bantuan terus ya Pak, masyarakat juga ya. Jadi memang harus, walaupun tentunya pemerintah ini juga memberikan edukasi, sudah berusaha untuk mensejahterakan rakyat seperti food estate yang di Kalimantan. Betul. Ya kan, itu kan dalam rangka apa, membangun edukasi supaya kebutuhan pangan di Indonesia ini kuat. Tapi fakta kenyataannya ya namanya berusaha ada yang gagal ya, mungkin perencanaan yang kurang matang dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ini juga musim hujan mundur, ya kan. Tentunya sekarang juga yang dibutuhkan masyarakat ini juga sudah agak menjerit sebenarnya hari ini. Agak atau sangat Pak? Enggak, agak aja lah ya. Agak aja. Karena sekarang petani ini belum panen, ya kan. Yang persiapan 4-5 bulan yang kemarin udah mulai habis. Beras sekarang udah 14 sampai 15 ribu. Wah ini ya luar biasa ini sebenarnya. Jadi saya sedikit memberikan saran. Kalau di kampung-kampung nggak seberapa ya, karena ada namanya ketahanan pangan, pekarangan yang tidak dimanfaatkan. Seperti kita menanam sayuran, cabai dengan polybag, kemudian terong dengan polybag. Ini ya sangat-sangat membantu di masyarakat tingkat
bawah ya, yang mau kreatif tapi. Yang mau kreatif memanfaatkan halaman-halaman yang kosong ya. Halaman-halaman yang kosong itu. Nah, tadi kan sempat kita singgung masalah food estate, tapi mungkin ada beberapa pemirsa di rumah yang mungkin kurang paham. Sebenarnya yang sering banget kita dengar nih di TV ataupun di media sosial, food estate ini sebenarnya apa sih, Pak? Food estate ini kan program nasional ya, dalam rangka untuk ketahanan pangan. Saya juga hanya membaca mengetahui dari berita-berita televisi aja yang disiapkan lahan ribuan hektar dengan menebang hutan, ditanamin singkong dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin di mana-mana kalau lahan baru itu kan banyak, kalau kegagalannya ini hampir 70% kan, baik hama, binatang, yang pembawaan alam. Jadi itu, kalau sebenarnya kalau food estate ini disiapkan di kampung-kampung yang sudah ada lahan yang sudah pernah dipakai ya. Tak pikir ya bisa juga. Bisa juga ya. Iya. Jadi menurut Bapak ini food estate ini gagal atau kurang perencanaan sebenarnya? Menurut saya ya ini nasional loh ya beritanya ya. Menurut saya gagal karena singkongnya itu kan nggak menghasilkan. Sedangkan di sana ini beritanya kan sudah menebang puluhan hektar. Niatnya baik tapi malah jadi kebalikannya. Malah kebalikannya ini. Karena mungkin perencanaannya yang mungkin kurang. Iya, kurang. Menurut Bapak sendiri ke depannya nih food estate ini bisa diteruskan atau dihentikan saja nih sebaiknya nih? Food estate ini sebenarnya bisa kondisional lah ya. Orang-orang kampung ini umpamanya. Di sini ada lahan 100 hektar sawah, ya udah fasilitasi dari pemerintah kan sama aja toh. Lahan udah jadi, udah mapan. Kemudian tanahnya itu ukuran asam dan lainnya sudah karena udah tahu udah cukup kita untuk bisa ditanamin lah ya. Saya pikir itu aja sih. Lagian kan sudah tinggal ngomong dengan birokrasinya. Ini ada proyek pemerintah, petani free semuanya. Didampingi dengan insinyur yang memang berkapasitas di pertanian. Selesai. Petani mau juga. Kan niatnya untuk membantu masyarakat petani ya. Toh. Walaupun di Kalimantan buka lahan baru. Walaupun di sini ya ngapain gitu. Berarti sebenarnya lebih baik buka lahan baru atau memanfaatkan lahan yang sudah ada? Menurut saya dua-duanya ya bisa berdampak positif lah ya. Lahan baru apa yang disampaikan oleh Mbak Vera, karena jumlah penduduk yang terus meningkat ya. Tapi kalau pakai metode yang lama, metode transmigrasi, itu malah menurut saya malah lebih menghasilkan ya. Lebih menghasilkan karena masyarakat yang jumlah penduduknya padat di suatu wilayah dipindah ke sana dengan fasilitas pemerintah. Kemudian diberikan lahan sekian, itu kan sama juga food estate juga. Cuman ada yang ikut pindah ya. Iya kan. Mereka yang mengelola. Sekarang ini program transmigrasi kan sangat kecil anggarannya kan. Beda zaman Soeharto dulu ada sampai karena saudara-saudara saya ini kan dari Lampung berangkatnya dari Jawa sampai 100 keluarga, 200 keluarga difasilitasi pemerintah. Kemudian untuk ketahanan pangan dia didampingi 2 tahun. Mulai beras, lauk pauk. Nah, ini yang kayaknya kurang fokus ya untuk pemerintah sekarang ini. Menurut Bapak apakah program transmigrasi bila nanti difokuskan lagi akan bisa berdampak lebih positif, Pak? Ya, sekarang gini, buka lahan food estate ya. Orang yang nunggu di sana ini orangnya pekerja, tidak punya niatan untuk tinggal di situ. Dia, oh iya betul. Jadi dia tidak ada kepedulian dan rasa memiliki ya. Tidak rasa memiliki. Jadi yang penting saya kerja. Saya hanya kerja gitu. Mau gagal mau enggak. Mau gagal mau enggak terserah. Dan sudah lagunya kan kalau proyek ini kan uang digelontorkan dulu nih kerja nih belum. Wah. Begitu uangnya telat sudah dia pergi juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak bertanggung jawab loh ya. Tapi kalau transmigrasi food estate umpamanya satu rumah ini 2 hektar kalau 100 orang 200 hektar ya kan. Ini kan di situ dia tanggung jawab karena pulang ke kampung nggak mungkin.
udah nggak punya rumah dia. Betul, karena sudah berniat untuk Udah berniat pindah. untuk pindah, pengen lahan yang luas, punya masa depan untuk anak-anaknya. Pasti akan serius ya Pasti untuk akan serius. mendalami atau membuka lahan Maksud tersebut. saya, jadi tidak semua program ini kemudian nggak mau mengambil yang lama ya kan. Jadi kalau ada kaidah nifal ahwi bil jadidil aslah ya, apa itu ya, lupa saya itu. Jadi ambil apa itu budaya yang lama, selama itu masih bisa membawa kemanfaatan ya nggak masalah. Kenapa sih enggak nyontoh, ya? kenapa enggak usah gengsi. Nggak usah gengsi ya, kan Itu. itu memang untuk masyarakat juga Untuk ya Pak ya. masyarakat juga. Walaupun ibaratnya itu program yang sudah dijalankan oleh pemerintah yang terdahulu, kalau emang bagus, Ya, kenapa jalan- kita tidak kembangkan ya? Mungkin Nggak kembangkan. Kalau sedikit-sedikit mau apa itu program baru, ekspor Ekspor terus ya, terus, ya impor ya, babak belur kita ya ya. babak belur kita. Gitu loh. Kasihan masyarakat dan petani Makanya kalau yang tentunya. di kampung ini saya punya program di majelis-majelis taklim. Ini udah mulai sekarang ini kita coba edukasi. Sudah Ibu, satu jamaah ini kan ada 100. Kita lihat modalnya. Kalau modalnya satu orang itu kita kasih 10 polybag. 10 polybag satu minggu ini cuma kasihkan saja 10 kali 10 orang udah 100 ya kan. 100 kali 100 orang 1000 batang pohon. Nah nanti kalau udah 3 bulan kita ada korlapnya, dipoto, oh ini mulai berbuah. Nanti kalau sudah buah ini yang kalau panennya berapa, kita 50-50, 1 kilo yang setengah kilo ke organisasi, yang setengah kilo kita silakan ambil. Oke, jadi tapi dimodalin dari kita dan ini sangat kecil modalnya, sangat kecil tapi hasilnya sangat besar. sangat besar. Itu. Ini sudah Bapak jalankan? Sudah mulai. Sudah mulai ya Sudah mulai. untuk Kalau yang nangka, pete, ini sudah rata-rata udah berbuah. sudah berbuah dan Satu rumah ini dua. sudah menghasilkan Saya ya. bagi sampai 1000 pohon. 1000 pohon. Ini juga langkah yang nyata ya berarti ya Nangka dari yang Bapak nyata. ya. Tapi kalau untuk yang pohon nangka ini free ya, kita nggak ngambil, silakan. Makanya saya punya akses ya, punya aset kalau mau pengajian hajat besar kan tak catat nih, dapat 500 pohon nangka kita ambil, wah karungan itu. Lumayan banyak ya Pak ya. Lumayan banyak dan dia seneng-seneng aja, alhamdulillah. Ya Pak, ya ini masih buah. Ya, kemarin kita diantarin petek seberapa? Udah panen ya? Udah panen. Diantar ke sini. Diantar ke sini. Ini rencana saya mau baru plan memang apa yang 10 polybag 10 polybag. Nah, udah kita mulai susun. Kemudian cara pengawasannya seperti apa, penanggung jawabnya seperti apa. Kemudian yang posting gambar yang kemudian mingguan atau mungkin bulanan ini akan diberikan apa itu kesejahteraan berapa, udah kita kaji. Sudah dirancang juga dirancang. ya. Dan ini food estate keluarga namanya. Food estate minimalis keluarga Minimalis. ya. Ini food estate yang mungkin lingkupnya keluarga tapi bisa menghasilkan. Baca menghasil, tinggal ngitung aja. Kalau saya punya jamaah 100 orang, 100 kali 10, 1000 batang pohon. 1000 batang pohon cabai. sudah. Biasanya cabai itu kalau sedikit malah bagus. Kalau yang Tumbuhnya. rambutnya keriting itu, Iya. kalau baunya keriting ketang banyak. Gitu. Jadi penyakitnya nggak banyak Nggak dan banyak mudah gulmanya. ditangani kan. Ya betul. Nah, Perawatannya itu loh, lebih mudah ya perawatannya Pak lebih ya. mudah. Dan mungkin hasilnya juga lebih banyak ya Lebih untuk banyak, ya. Dan lingkup yang cabai ini sedikit. kuat 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan ya. Ini sudah sangat membantu kan ketahanan pangan Ketahanan dari pangan. mulai lingkup keluarga ya Pak ya. Keluarga. Itu memang sudah Bapak rencanakan akan Sudah berjalan. direncanakan sudah. Dan ini kalau memang continue dijalankan ini sangat membantu tentunya ya Pak ya. Insya Allah. Dan kita sudah praktekkan, sudah kita praktekkan dulu di rumah ini. Ini cuman ini sudah habis ya, Sudah dipanen Pak. sudah ada di panen. Dan itu didampingi nggak sih Pak masyarakatnya yang Nanti dikasih kita dampingi, dikasih edukasi mereka atau kita dampingi. Syukur-syukur kita cari apa insinyur pertaniannya, PPL-nya, ya kan. Ya kan cuma satu orang juga sih. Kalau enggak kan sekarang ini banyak di Google itu gurunya, guru pertanian. Googling ya Pak ya, bisa Googling itu. googling. Udah, nah. Jadi tetap ada nanti rencana dari kita untuk mendampingi masyarakat Insya juga ya, Allah, terus insya memberikan Allah. edukasi ya. Rencana saya setelah pileg ini nanti kita langsung apa namanya start. Langsung start ya Pak ya. Wah luar biasa. Ini berarti
food estate yang memang minimalis ya Pak ya. Minimalis, tapi menghasilkan. Saya menghasilkan. Saya ini anu loh. Bukan saya ini, saya terinspirasi dari kota Palembang. Oh, dapat inspirasi di kota Ya, Palembang. di sana itu ternyata Herman Deru itu ya, gubernurnya itu mendapat apa itu? Penghargaan ketahanan pangan. Kemudian saya ketemu dengan beliau, kemudian ketemu dengan ibu-ibu juga, dia berbagi bibit. Membagikan bibit untuk ibu-ibu rumah tangga. Bibit, kemudian ternyata apa itu namanya? Tidak secara langsung masyarakatnya itu tidak ada inflasi ekonomi gitu loh. Secara langsung impactnya lumayan luar biasa ya Pak ya. Luar biasa. Rata-rata sayuran. Sayuran. Kalau umpamanya nanti berhasil, ini yang 10 polybag ini ya kita kembangkan lagi, kita tambah dari hasil yang separuh ini kan. Dia kan nggak kehilangan apa-apa, cuma ngerot 10 batang aja. Dan dia senang kita ketemu, ketemu dengan kiai. Jadi kita dakwahnya bukan hanya dakwah rohaniah ya kan, tapi juga jasmaniah. Jasmaniah. Gitu. Karena kalau jasmaniahnya ini kurang sehat juga dia lalat juga ngedengerin apa saya lagi sakit. Lapar Pak. Kerok ya kan. Lapar kerok ya Pak ya. Jadi harus balance ya Pak. Harus balance. Jasmani dan rohani ya. Kita akan lanjutkan untuk masalah pangan ini di sesi kedua Pak Haji Slamet. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami. Pemirsa, kembali lagi di dialog kita kali ini bersama saya Ferawang dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Slamet Anwar SPDI, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Komisi 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pak, kita meneruskan kembali bincang kita tadi soal pangan ini ya. Karena memang pangan ini kebutuhan yang wajib ya, setiap orang harus makan, begitu ya Pak ya. Sebenarnya kendala apa sih Pak yang kita hadapi untuk mengatasi ketersediaan pangan? Ini kita mau bicara tentang Lampung Tengah. Kendalanya di mana? Sebenarnya gini, kita kan di Indonesia ini terkenal dengan apa ya, pertanian ya, pertaniannya. Kendalanya saya nggak tahu ini dari sudut mana dulu yang salah, saya nggak mau nyalain. Yang jelas sekarang ini, saya kan petani di bawah. Di bawah sendiri ini sekarang ini untuk yang minat mengerjakan jadi petani, melanjutkan pekerjaan orang tuanya, nenek moyangnya dulu, ini udah nggak ada yang mau. Yang muda-muda gini Pak? Yang muda-muda yang produk lahiran tahun 2000-an 90-an itu udah nggak pada mau. Nggak mau jadi petani? Nggak aja mau jadi petani. Jadi pada ke Jakarta semua. Mungkin apakah kurang menjanjikan mungkin Pak? Apa gimana nih ya? Makanya kan saya ini hanya mancing Mbak Vera ini ternyata langsung nyaut ya kan, nggak menjanjikan. Iya, memang saya mau ngomong kayak gitu nggak enak. Tapi memang kenyataan di lapangan gini yang harus diterima. Anak-anak muda ini sudah kadung pesimis dengan dunia pertanian. Katanya, ngapa nggak kamu tani? Itu lo digarap ladangnya. Ngapain? Capek tenaga, pupuk susah ya kan, obat-obatan mahal. Pagi sore kita harus ke ladang, begitu panen harganya murah, harganya jatuh. Jadi ya, ini juga bukan PR sekarang, udah tahunan nggak bisa menyelesaikan. Jadi udah kadung nggak percaya dengan pemerintah, sudah minder dan pesimis duluan ya. Makanya dia lebih baik ke Jakarta, merantau. Anak-anak sini semua merantau semua. Akhirnya saya yang jadi kiai mau cari kerjaan susah, ngebantu menjadi. Ini susah. Padahal lahan orang tua, mungkin Bapak punya lahan nggak digarap sama anak-anaknya? Iya, enggak, anak saya kan belum ini. Yang lain lingkungan itu nggak ada. Sudah nggak ada. Udah nggak ada yang garap, orang-orang tua semua. Orang-orang tua yang ada di sekitar kita mungkin anak-anaknya merantau, lahannya tidak digarap. Nggak digarap, tapi kan dia sendiri semampunya. Semampunya saja. Kemudian sekarang udah beda ya dengan tahun sekarang. Kalau tahun dulu ini mau panen semua itu gotong royong. Sekarang sekeluarga sekarang gitu ya? Dibayarin semua. Bayar orang. Dibayarin semua karena nggak ada orang ya kan. Akhirnya semuanya pakai biaya. Semuanya pakai biaya. Itu justru menambah kos atau pengeluaran. Tambah kos pengeluaran.
pemasukannya semakin sedikit. Pemasukan semakin sedikit. Makin nggak mau lagi jadi petani, Pak. Nah, dia makin trauma lagi. Makin ya trauma kan? lagi. Udah mana panas ya kan. Sebenarnya kalau menurut agama itu kan usaha dunia ini yang paling berkah ini kan di pertanian. Pertanian ya. Jadi bagaimana kita mengedukasi anak-anak muda seperti saya yang tidak mau bertani? Saya Kayak Mbak Vera kan nggak mungkin kan, males kan walaupun punya lahan. walaupun punya lahan, mungkin ya itu tadi, Pak. Ini yang jadi kendala. Kita masyarakat sudah sounding berulang kali, pupuk nih mana nih, itu kan susah gitu. Begitu panen harga jatuh, gimana nih Pak? Begitu nggak panen sekarang harganya Melambung tinggi sampai Wah. 15.000 beras sekilo, menjerit 15.000. ibu-ibu. Kalau sekarang ini punya panenan setengah hektar aja, Kaya raya. Kaya raya. Tapi Nggak ada yang panen. nggak ada yang panen. Iya. Ini saya nggak tahu kok bisa begini. Menurut saya gini loh, karena kurang seriusnya penyelenggara negara untuk mengolah di bidang pertanian. Jadi rata-rata sekarang ditambang, difokuskan, lab skill, difokus. Pertanian ini terbengkalai. Kasus-kasus umpamanya ada irigasi yang keserobot masyarakat kecil nggak berani menuntaskan, ya sudah akhirnya trouble semua. Trouble semua ya, ini menjadi efeknya akhirnya bertumpuk-tumpuk ya untuk pertanian ini, karena pertanian inilah kunci utama untuk pangan kita tersedia ya Pak ya. Iya, karena kita dulu kan impor terus. Impor terus malahan, padahal dari Thailand dan dulu mereka tuh berguru dengan kita bagaimana cara menanam padi yang bagus. Lah kok malah kita minta sama mereka sekarang. Minta sama mereka sekarang. Beli deh Pak, bukan minta. Beli kita ya lebih bukan tepatnya. beli, ngutang. Ini makin diperjelas ya. Kita meminjam belum dibayar gitu Dan ya. akhirnya sekarang ini ngutang itu bukan hanya negara, turun temurun kepada rakyatnya. Sampai masyarakatnya. Masyarakatnya Iya. juga tukang ngutang sekarang. Iya, beras 15.000 per kilogram, Pak. Bagaimana ibu-ibu nih? Pasti mereka akan bingung mengolah keuangan di rumah tangga itu sendiri. Apa solusinya nih, Pak? Solusinya ya kalau memang nggak punya yang ngutang, kan? Ngutang itu Ngutang ya. ke tangga. Menjadi Akhirnya alternatif terakhir. Alternatif terakhir kalau nggak ngutang gimana di kampung? Tidak ini? bisa makan ya. Iya ya, mungkin kerja harian, tapi karena kita orang yang beriman, percayalah selama kita masih hidup pasti masih memang ada makanan yang datang. Cuman porsinya aja kan. Sedikit ya Pak. Nah, ini tadi kan kalau misalnya beras mahal nih Pak, 15.000. Beberapa kali pemerintah itu mencanangkan program diversifikasi pangan lokal. Jadi kita disuruh ganti tidak hanya fokus ke makan nasi aja Pak. Saya suruh singkong, ubi. Menurut Bapak ini susah atau gampang atau agak susah dilakuin untuk masyarakat nih Pak? Ya kalau serius ya nggak susah toh. Persoalannya Kalau ini, serius ya kalau Pak? serius. Kalau serius. Persoalannya ini nggak serius nangani pemerintah, nangani masyarakat ini ya. Oke, sekarang di sini nih. Ini ada irigasi. Silakan kalau memang mau dibikin apa itu ketahanan pangan lokal, singkong. Ya monggo, harga singkong distabilkan. Pabriknya harus disiapkan yang memang khusus punya pemerintah, ya kan? Kalau pabriknya dari swasta pengusaha-pengusaha sama aja ya Pak ya? Sama aja. Begitu panen singkong numpuk, dia sekarang ada HP, kita turunin harga semua. Turunkan harga Turun singkong kompak. semua. Kompak gitu, Menangis pabrik-pabrik. Sana 700, sana 700. Saya nih akhirnya petani tuh bawa singkong. Bawa sana berapa? Enggak jadi, sana 700. Enggak, Balik. sana tuh masih 800. Balik Bawa sana udah turun 700. lagi. 700 lagi. Ada HP. Iya, ada grup pasti mereka ya Pak ya. Ada grup sama aja. Tapi kalau memang serius penangannya, yang khusus punya pemerintah mana? Dia biar harganya stabil ya Pak. Misalnya di 800, kalau misalnya swasta menurunkan harga 700, petani pasti akan tetap di 800 itu ya, di punya pemerintah itu misalnya. Pemerintah umpamanya. Itu. Seandainya. Tapi mungkin kendalanya keuangan dan lain sebagainya ya mungkin di situ. Ya kalau memang serius ngusulin rakyat, utang nggak masalah untuk rakyat. Untuk masyarakat ya Pak Kalau ya. saya jadi penyelenggara negara, ngutang nggak apa-apa, yang penting rakyat sejahtera. Karena kalau rakyat sejahtera, ini doanya juga bagus.
Ini kan Semoga semoga pemerintah ini makmur, Makmur, damai, ya, aman, betul. tidak ada apa ini keributan antar suku ya kan. Ya gimana rakyat kenyang semua iya. ya kan. Kalau nggak kenyang atau lapar pasti doanya jelek-jelek Iya, jadinya. jelek-jelek. Jadi yang bikin ini negara jelek, Gonjang-ganjing. Gonjang-ganjing. Doa dari orang-orang yang Dari lapar. orang-orang yang lapar, Betul. orang-orang yang ekonominya di Kurang, bawah. betul. Ngomongnya tuh Udah. ngejelek-jelekin Benar-benar. pemerintahnya terus, ngejelekin pejabatnya terus. Nah, Sumpah serapah akhirnya yang sumpah serapah. timbul Jadi ya, Pak, hanya ya. sumpahnya demi langit dan bumi yang Demi- bersumpah kalau begini saja. Ini berdampak secara nggak langsung ya, Pak ya. Langsung. Itu kan memang ada. Emang ada, betul. Pelajarannya. Jadi Doanya orang miskin orang ini yang- akan menggoyangkan arasnya Allah di atas. Nah, ini kayaknya doanya jelek-jelek terus. karena itu tadi Pak, kita masih banyak yang belum terpenuhi kebutuhan Iya. utamanya, kebutuhan wajibnya itu pangan itu tadi ya. Karena Rasulullah kan kadal fakru ayakunal kufro ya kan. Jadi kefakiran, kemiskinan ini merusak komponen segala-galanya. Iya. Bukan hanya sekedar merusak jasmaniah, batiniah aja rusak. Bisa rusak ya Udah gara-gara. lagi sholat Allah Kerucuk-kerucuk. Akbar, kerucuk-kerucuk. Aduh, ini kemana lagi? Bini di belakang makmum ngikut juga. Aduh, ngutang Jawab kemana lagi? aminnya itu nggak keras. Waladhalin dia. Nggak jawab karena udah marah karena belum megang duit. Nah, ini. Bingung ya mau masak Bingung apa hari ini. Nah itu tadi pentingnya ketersediaan pangan untuk masyarakat. Ketersediaan Pentingnya pangan. masyarakat bisa merasakan pangan yang murah ya Pak ya. Tadi Bapak sudah bilang kalau ada sedikit program secara lingkup kecil yaitu memberikan bibit ya Pak ya. Bibit. Pohon atau bibit, Bibit tanaman mulai ya. fasilitas polybagnya. Itu bibitnya itu berupa pohon atau mungkin nextnya Udah nanti ada jadi. sayuran juga. Kita udah ada terobosan, udah ada tanya yang nyiapin lah, ada orang ketiga. Kita mau bibit Lombok nih sekian ribu. Oh siap. Oh, udah siap, sudah siap. Tinggal kita distribusikan untuk pendistribusian. masyarakat. Jadi mungkin masyarakat nggak terlalu bergantung, nggak harus beli gitu ya Pak ya. Iya, nanti ke depan harapan saya satu memang masyarakat bisa mengedukasi apa tuh tanah yang di sekitarnya ya kan. Kemudian harapan saya akan jadi pelopor food estate lokal. Food estate. Oh ya, pelopor food estate lokal ini menarik nih. Karena kita kalau di Lampung Tengah lahan masih banyak ya Pak. Masih Rumah-rumah banyak. masih punya pekarangan semua. Masih punya. Optimis nggak nih Pak dengan misalnya nih kita akan benar-benar serius di program ini nanti Bapaknya. Nah, ke depannya. saya optimis ya, karena sarana prasarana saya cek di rumahnya tuh udah memadai semua. Sudah cukup semua. Satu, dia kan nanti pakai membutuhkan air ya kan. Lah rata-rata sekarang udah sudah Sumur pakai ya? mesin apa itu Pompa. udah nggak nimbak lagi. Ya udah sih, hanya orang-orang yang males yang nggak berhasil ini nanti. Hanya yang nggak merawat dan nggak serius ya, Pak, yang nggak bisa panen ya yang dari. nggak bisa panen. Makanya kalau mau sejahtera, kalau mau makmur, mau ketahanan pangan, ya semangat kerja. Kitanya juga, masyarakatnya Ya, juga iya. harus sambil Jangan nunggu dikasih. BLT terus. Ini Iya, kan nggak bisa ketergantungan udah ini kena ya, Pak, ya? penyakit virus juga karena Virus ketergantungan terlalu BLT. BLT ini terus harusnya 750 kita tidur. Nah, Iya, yang 750 ini dikembangkan. Gitu loh. Jadi memang pemerintah memang membantu masyarakat lewat BLT ya Pak, tapi bukan berarti kita berpangku tangan aja ya. Iya, Adalah iya. nanti dapat BLT udah nggak usah kerja gitu. Jadi itu menimbulkan rasa malas ya Pak ya. Sebagian lah ya. Sebagian Karena aja, tapi nanti tidak kalau semua. nanti ditutup gua di demo orang banyak. Ini Iya, Pak Selamat ini. Pak selamat nih gara-garanya. Ya, tetap BLT. BLT itu membantu tetap ya, tapi Iya, kita juga tetap. harus tetap berusaha. Jadi membantu masyarakat menengah ke bawah, tapi kita nanti begitu kita dapat bantuan, dia kan nanti nambah lagi, Bu, kita bantu yang 10 polybag, kita datangin, kita juga akan coba bikin kayak koperasi ya. Oh, sejenis Kayak koperasi yang pengepul cabai. Ini kan mau jual setengah kilo kan malu kan. Jadi harus dikumpulin dulu ya. Iya, tapi kalau dikumpul dulu. satu hari itu kita jual ada 10.000 batang tadi kan. Tak pikir mungkin bisa sampai 25 sampai 50 kilo. Bisa cukup ya. Iya. Di koperasi itu ya. Di koperasi nanti itu ya. nanti ada yang ngumpulin nanti ada rumahnya. Waktu ngumpulin kita ceramain kan.
Nah ini Ceramah Bu, apa nih, Pak? ceramah agama. Oh, ya. ceramah agama. Ceramah agama ngumpul daripada ngomong ngalor nih ceramahin. Oh, berarti ada sisi kerohaniannya juga nantinya ya, Pak ya, ke sambil depannya. silaturahim, sambil bawa hasil cabai. Hasil cabenya Kita itu udah tadi. tulis, sudah program. gitu. Berarti sudah diprogram ya. Jadi itu tadi ya, balance jasmani dan rohani ya, Pak ya. Jasmani dan rohani. Nah nanti kan kiainya nggak diongkosin juga. Kalau ururan kan kasihan. Tapi dibawain hasil cabai itu kan Oh, sama jadi aja. cukup hasil yang panennya tadi ya, Pak ya. Wah, ini luar biasa. Jadi menjadi inspirasi bahwa Bapak Kiai Haji Slamet Anwar secara lingkup di Lampung Tengah mungkin akan mulai menjalankan program tersebut ya, Pak ya. Siap. Nantinya ini membantu sekali karena memang kebutuhan pangan itu kebutuhan sehari-hari, dari mulai beras, sayuran, bumbu-bumbu dapur ya, Pak ya, cabai. Apalagi cabai ya, Pak ya, itu bisa dibilang Cabai juga ini kalau pas harganya bagus sampai sampai 30 loh. 30 minimal ya. loh. Kadang 80 sampai 100. tuh. Gitu. Jadi memang termasuk juga kebutuhan yang dicari-cari ya masyarakat, dan kadang harganya juga melambung tinggi kadang ya, Pak ya. Oke. Nah, terakhir saya minta closing statement atau pendapat penutup dari Bapak Kiai Haji Slamet Anwar untuk masalah pangan atau pesan-pesannya juga untuk masyarakat. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Kiai Haji Slamet Anwar, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi PKB, dan insya Allah Mbak Pera, Ya. ini saya juga akan mencalonkan kembali yang ketiganya. Semoga masyarakat ini mendoakan dan memilih saya. Amin. Dalam akhir perbincangan saya untuk ketahanan pangan, mari kita fungsikan tanah-tanah yang di wilayah rumah kita mulai dari sekarang, karena yang namanya memproduksi pangan ini tidak bisa menggantungkan kepada orang lain. Kalau kamu kita berikhtiar, berusaha, bergerak, pasti diberikan hasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ketahanan pangan ini sangat penting, kata Rasulullah, kadzal faqru ayakunal kufro, karena kefakiran ini juga akan merusak semua komponen. Yang kedua, tentunya kami memberikan satu masukan. Saya mohon dengan sangat hormat para penyelenggara negara, mulai gubernur, bupati, presiden, diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa fokus memberikan edukasi ketahanan pangan, terutama pertanian, karena pertanian ini sebagai tonggak kekuatan ekonomi kerakyatan. Terima kasih dari saya. Semoga semua diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenyamanan, keamanan. Dari saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kiai Haji Slamet Anwar SPDI, Komisi 3, anggota DPRD Komisi 3 Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi PKB. Terima kasih Pak untuk waktunya kita ngobrolnya. Dan terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Saya Vera Wang, sampai jumpa.